نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam membaca atau dalam mempelajari ilmu usulul fiqh. Masih dalam membaca kitab Syarhul Waraqat fi Usulil Fiqh karya Fadilat Syekh Al-Usuli Abdullah ibn Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Baik, kita lanjut. Iqra. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala hafizahullahu al-mandub wal mubah. Qala Abu Zakaria, bisa dikasih begini tuh supaya tidak mengganggu ke depan. Ayo. Bisa mendengar, Pak? Jadi kalau antum mau kasih besar, kasih ke sini supaya tidak mengganggu. qala al-imam al-haramain Abdul Ma'ali al-Juwaini rahimahullahu ta'ala wal mandubu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wal mubahu ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Lanjut. Al-qismu tsani al-mandubu wal aslu al-mandubu ilaihi fahudhifa wal aslu al-mandubu ilaihi fahudhifa harful jarri bi fahmil ma'na wa huwa lughatan ismu maf'ulin min nadbi wa huwa du'a'u ila al-fi'li wa huwa du'a'u ala al-fi'li wa qayyadahu ba'duhum bid-du'a'i wa qayyadahu ba'duhum bid-du'a'i ila amrin muhammin Enggak, muhimmin. wa qayyadahu ba'duhum bid-du'a'i ila amrin muhimmin qala syairu la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fin naibati ala ma qala burhana wastilahan ma talaba syari'u fi lahu talaban ghayra jazimin kastiwaki wa rawatibi wa tatayyibi yawmal jum'ati wal qaidul awwali li ikhraji al muharrami wal makruhi wal mubah Al-awwalu والقيد الأول لإخراج المحرم والمكروه والمباح والقيد الثاني لإخراج الواجب والمندوب كما قال المصنف يثاب مكلف على فعله وذلك بقصد الامتثال ولا يعاقب على تركه والمندوب خادم للواجب فهو دافع قوي على الالتزام بالواجبات إضافة إلى أنه يجبر النقص فيها كما دلت السنة على ذلك. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى المندوب إذا اعتبرته اعتبار أعم وجدته خادما للواجب لأنه إذا مقدمة إما atau إذا في itu? إما Tafadhal. لأنه إما مقدمة له أو تذكار به كما من جنسه الواجب أو لا فالذي من جنسه الواجب فله أو فالذي من جنسه الواجب كنوافل الصلوات مع فرائضها والذي من غير جنسه كالسواك كتأجيل الإفطار وتأخير السحور ومعنى كلامه رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى أن من حافظ على المندوبات حافظ على الواجبات ومن قصر في المندوبات فهو عرضة لأن يقصر في الواجبات وجمهور الأصوليين على أن المندوب مأمور به حقيقة كما تقدم في تعريفه لأن المندوب والطاعة تكون بالامتثال أمر الله تعالى فكان المندوب مأمورا به حقيقة قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهذا أمر عام يشمل الواجب والمندوب وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأمر انقسام
fi babil amri inqisamul amri ila amrin ijabin wa amrin istihbabin wa yusammal mandubu sunnatan wa mustahabbatan wa tatawwuan wa naflan wa hadza ala ra'il jumhur khilafan lil hanafiyyati alladhina ja'alu al manduba muradifan lin nafli wa la karahata 'indahum fi tarkihi wa farraqu baina sunnati wan nafli wa ja'aluha a'la minhu rutbatan fa in kanat muakkadatun fatarakaha al-makruh tahriman wa in kanat ghairu muakkadatin fatanzihan. Masya Allah, jazakumullah khair. Kata beliau al-mandub wal mubah. Kata al-mandub dan al-mubah. Qala sahibul matan al-Juwayni rahimahullah, wal mandubu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, wal mubahu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kata al-Juwayni rahimahullah, al-mandub dia adalah apa atau perbuatan yang diganjar pahala siapa yang melakukannya dan akan disiksa atas siapa yang meninggalkannya. Adapun mubah, ma la yusabu ala fi'li, sesuatu yang tidak ada pahala di dalam melakukannya, wala yu'aqabu ala tarki, dan tidak ada juga siksaan di dalam meninggalkannya. Faedah, biarkan kita akhirkan di syarahnya. Qala syarifu hafizahullah ta'ala, al-qismu tsani, jenis yang kedua. Dari mana ini? Min ahkami syar'iyyah, al-mandub. Ada namanya al-mandub. Di sini faedah, kata al-mandub sama dengan faedah sebelumnya. Al-wujub, al-mandub, ini apa? Ta'rif al-fuqaha. Ta'rif al-fuqaha. Adapun usuliyun, maka mereka menamakan dan mentakbir al-wujub, al-mandub dengan apa? Al-wajib dan an-nadab. An-nadab. Baik. Wal aslu al-mandubu ilaihi. Asalnya sebenarnya ini al-mandub, itu al-mandubu ilaihi. Kenapa? Karena nadaba ini itu fi'il apa? Muta'addi atau lazim? Lazim. Kalau muta'addi, dia dijadikan fi'il maf'ul, isim maf'ul, itu tidak perlu pakai jar majrur. Kenapa? Karena dia itu sendiri, kalau dia mau muta'addi kepada selainnya, perlu enggak jar majrur? Anda. Paham gini? Ya, tapi kalau dia lazim dan dia mau dimuta'addikan harus pakai huruf jar. Makanya ketika dijadikan isim maf'ul begini, asalnya dia harus diberikan jar majrur, al-mandubu ilaihi. Tapi kenapa dia dihapus? Kata beliau, fahudhifa harful jarri li fahmil ma'na. Dihapus huruf jarnya, kenapa? Karena sudah dipahami maknanya. Apa sih maknanya? Kata beliau, huwa, maksudnya al-mandubu ilaihi, lughatan secara bahasa, ta'rifnya ismu maf'ulin minan nadab. Isim maf'ul dari kata an-nadab. Nadabayan yandubu. Nadban. Wa huwa ad-du'a ilal fi'il. Maknanya secara bahasa, dia adalah seruan, ajakan untuk melakukan sesuatu. Wa qayyadahu ba'duhum bid-du'a'i ila amrin muhim. Dan sebagian dari ulama ada yang mengqaidnya. Ya, mengqaid itu maksudnya mengikat. Mengkhususkan lagi nih ta'rif dengan menyebutkan bahwa mandub itu ad-du'a'u ila amrin muhim, ajakan untuk melakukan perkara yang penting. Qala syair, berkata seorang penyair, la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fin naibati ala ma qala burhanu au burhana. Mereka tidak pernah menanyakan kepada saudara mereka yang mengajak mereka kepada an-naibat tentang apa dalilnya. Syahidnya mana? Yandubuhum. Apa maknanya? Yad'uhum. Paham ini? Karena nadab maknanya da'a atau ad-du'a. Paham jadi sampai di sini? Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, itulah mengapa
Kenapa itu sunnah? Kenapa sunnah dikatakan nadab? Sama seperti ta'rifnya. Karena dia adalah perkara yang memiliki keutamaan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala mendorong kita dan mengajak kita untuk melakukannya. Paham jadi? Dengan apa? Terkadang akan datang nanti siak-siaknya, seperti Allah siapkan pahala, keutamaan di dalamnya. Allah tidak perintahkan, tapi terkadang Allah siapkan pahala, kemuliaan, keutamaan. Itu kan bentuk apa? Ajakan untuk melakukannya. Baik, kemudian kata beliau istilahan. Adapun secara istilah, istilahnya siapa ini? Ulama usuliyin. Ma talaba syari'u fi'lahu talaban ghairu jazim. Dia adalah perbuatan yang diminta oleh syariat untuk melakukannya, tapi dengan permintaan yang ghairu jazim, tidak harus. Berbeda dengan apa? Wajib. Akan disebutkan. Seperti contohnya kasiwaki, warrawatibi, wattatayyubi yaumal jum'ati. Seperti bersiwak, seperti rawatib, sunnah rawatib, dan seperti tatayyub. Apa tatayyub ini? Berhias atau menggunakan wangi-wangian. Wal qaidul awwalu, adapun qaid yang pertama, jumlah yang pertama, yang mana yang diinginkan? Ma talaba syari'u fi'lahu, keluar darinya apa? Muharram, makruh, dan mubah. Sama dengan wajib. Keluar dari ta'rif wajib dan sunnah, muharram, makruh, dan mubah. Alasannya sama. Kalau muharram dengan makruh, karena dia diperintahkan untuk meninggalkan, bukan untuk dilakukan. Adapun kalau mubah, karena apa? Karena mubah la yata'allaqu bi amrin wala nahyin bi dzatihi. Dia tidak terikat sama sekali dengan perintah dan larangan. Baik. Wal qaidu tsani, adapun qaid jumlah yang kedua itu li ikhrajil wajib. Yang mana ini? Talaban ghairu jazim, mengeluarkan wajib. Kenapa? Karena wajib ma talaba syari'u fi'lahu talaban jaziman. Masya Allah. Wal mandubu, kata beliau, dan yang mandub itu kama qala al-musannifu, sebagaimana yang dikatakan oleh musannif, yuthabul mukallafu ala fi'lihi wa dzalika biqasdil imtithal wa la yu'aqabu ala tarkihi. Beliau inginkan hukumnya sebagaimana yang disebutkan oleh muallif, yang namanya mandub, perkara yang disunnahkan. Yuthabul mukallafu ala fi'lihi, seorang mukallaf yang diperintah untuk melakukannya, itu akan dibalas dan diganjar oleh pahala kalau dia lakukan. Tapi wadzalika biqasdil imtithal, itu pun kalau dia maksudkan dengannya imtithal. Apa imtithal? Mengharap pahala dari Allah. Wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Baik, kata beliau, wal mandubu khadimun lil wajib. Faedah yang masya Allah. Mandub itu bisa kita katakan sebagai khadim, pelayannya si wajib. Wa huwa dafi'un qawiyyun 'alal iltizami bil wajibat. Kenapa? Karena yang namanya perkara sunnah itu perkara yang bisa mendorong seseorang. Karena dia adalah pendorong yang paling kuatnya untuk seseorang itu bisa iltizam, komitmen dengan kewajiban. Ketawa Rizky, saya pakai kata-katanya. Karena dengan sunnah itu kita bisa komitmen dengan kewajiban. Sudah lewat dalam risalah Al-Usul min Ilmil Usul, bahwasanya perbuatan sunnah dengan sering melakukannya itu akan membawa kepada melakukan wajib. Dan perbuatan yang makruh juga bisa mengantarkan kita ke perbuatan yang haram. Baik. Idafatan ila annahu yujbaru atau yujbirun naqsa fiha. Ditambah lagi, kenapa dikatakan mandub itu sebagai khodimnya sunnah, sebagai khodimnya wajib? Karena dengan mandub itu bisa menutup apa yang kurang dari wajib. Makanya sholat wajib disyariatkan apa? Sholat sunnah rawatib. Berkata sebagian ulama, itu hikmahnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam sholat wajib.
Kama dallatis sunnatu ala dalika, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sunnah. Baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa in wujidat tammatan faqad aflaha wa najah wa anjah, fa in wujidat naqisatan qala Allahu li malaikatihi unduru hal li 'abdi min tatawwu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, amalan yang paling pertama yang akan dihisab atas seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salatnya. Maka apabila salatnya sempurna, faqad aflaha wa anjah, maka dia telah selamat dan merdeka. Fa in wujidat naqisah, tapi kalau salatnya itu kurang, qala Allahu li malaikatihi, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, unduru, coba lihat, hal li abdi min tatawwu, apakah hambaku ini yang kurang amalan wajibnya, ada sunnah-sunnah yang dilakukan, supaya apa? Menutup kekurangan dari kewajibannya. Kata Allah, unduru hal li abdi au li abdi min tatawwu, apakah dia punya amalan sunnah? Boleh jadi dia tutup kewajibannya yang kurang. Paham ini? Nah, ini dalilnya. Kemudian kata beliau, yaqulu Syatibi, al-Imam Syatibi rahimahullah pernah berkata, al-mandubu idza tabartahu i'tibaran a'am, kalau amalan yang sunnah itu, kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih umum, wajadtahu khadiman lil wajib, maka betul dia adalah khadim, pelayan bagi amalan yang wajib. Dari sisi mana? Li'annahu imma muqaddimatun lahu au tidhkarun bihi. Kenapa dikatakan sunnah itu adalah pelayannya wajib? Alasannya, karena boleh jadi amalan sunnah itu menjadi muqaddimah, awal dari seseorang melakukan amalan wajib. Dia berawal dari sunnah, akhirnya bisa melakukan yang wajib. Au tidhkaran lahu, atau boleh jadi amalan sunnah menjadi pengingat bagi seseorang untuk melakukan yang wajib. Au tidhkarun, ya, afwan, tidhkarun bihi. Kama qala rahimahullahu taala, kana min jinsihil wajib. Di antaranya amalan-amalan sunnah yang merupakan jenis boleh jadi amalan sunnah yang kita lakukan itu adalah jenis dari amalan wajibnya atau tidak. Falladhi min jinsihil wajib kanawafilis salawati ma'a faraidiha, seperti salat-salat sunnah nafilah dengan salat-salat wajib. Setelah beliau menjelaskan tentang keberadaan sunnah dengan wajib, beliau sebutkan ada amalan sunnah yang sejenis dengan amalan wajibnya. Apa itu? Salat sunnah nawafil. Dia diikutkan dengan apa? Dengan salat sunnah wajib, dengan salat wajib. Serupa tidak? Serupa, sama-sama salat. Tapi di sana juga ada amalan sunnah tapi tidak sejenis dengan amalan wajibnya. Kata beliau, walladzi min ghairi jinsihi. Adapun amalan sunnah yang tidak sejenis dengan amalan wajibnya, kasiwaki wa ta'jilil iftari wa ta'khiris sahuri, seperti bersiwak dan mendahulukan buka puasa, mengedepankannya dan menyegerakannya. Begitu pula ta'khirus sahur, dan mengakhirkan sahur. Ini amalan sunnah. Tapi kan dia sejenis dengan salat? Enggak, beda. Kemudian wa makna kalamihi, makna sebenarnya dari ucapan Asy-Syatibi rahimahullah, kata pensyarah, anna man hafadha 'alal mandubati hafadha 'alal wajibat. Barang siapa yang menjaga amalan sunnahnya, maka dia akan menjaga amalan wajibnya. Wa man qasura atau apa ini? Qasara, ya. Wa man qassara fil mandubati fahuwa urdatun atau irdatun li an yuqassira fil wajibat. Namun barang siapa yang bermudah-mudahan di dalam melakukan perkara sunnah, dia tinggalkan seenaknya, maka kata beliau itu adalah irdah atau urdah, sesuatu yang akan menghantarkan dia li an yuqassira fil wajibat,
untuk bermudah-mudahan dalam kewajiban. Kalau kita mulai dari sekarang bermudah-mudahan untuk meninggalkan amalan sunnah, maka kata para ulama itu akan menghantarkan kita untuk bermudah-mudahan dalam meninggalkan kewajiban. Baik, kemudian kata beliau wa jumhurul usuliyyin ala anna al-manduba ma'murun bihi haqiqatan. Jumhur, mayoritas ulama ahli usul mengatakan bahwa yang namanya mandub ma'murun bihi haqiqatan. Hakikatnya dia juga termasuk dalam perintah. Wa hadha huwa sahih. Ini yang benarnya. Karena sebahagian ulama seperti Ar-Razi wal Karhi wa Ishaq Asy-Syirazi dan sebahagian dari Malikiyah dan kebanyakan dari orang-orang Syafi'iyah mengatakan yang namanya mandub itu tidak diperintahkan. Namun yang benarnya mandub diperintahkan. Baik. Kama taqaddama fi ta'rif, sebagaimana yang telah berlalu dalam definisinya. Apa tadi definisi mandub? Ma talaba asy-syari'u fi'lahu talaban ghairu jazim. Li'anna al-manduba ta'atan atau li'anna al-manduba ta'atun. Lagi pula, yang namanya amalan sunnah, ketaatan atau tidak? Ketaatan. Wa ta'atu takunu bimtithali amrillahi ta'ala. Dan yang namanya ketaatan itu terjadi kalau seseorang itu imtithal, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Fakana al-mandubu ma'muran bihi haqiqatan. Dan oleh karena itu kita katakan yang namanya mandub itu juga diperintahkan. Baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa berbuat adil dan apa? Al-ihsan. Ya, berbuat adil dan al-ihsan, kebaikan. Kata beliau membawakan ini sebagai bentuk pendalilan. Tapi dari mana sisi pendalilannya? Kata beliau, wa hadza amrun am. Perintah ini, perintah untuk berbuat adil dan senantiasa berbuat baik itu umum. Yashmalul wajib wal mandub. Mencakup wajib dan sunnah. Wa sayati insyaallah taala fi babil amri inqisamul amri ila amri ijabin wa amri istihbab. Lagi pula akan datang nanti dalam bab amr, perintah. Perintah itu ada dua. Ada perintah wajib, ada perintah istihbab. Inti dari semua ini, beliau hanya ingin menyebutkan bahwa mustahabbah atau mustahabbat wal mandubat, perkara-perkara sunnah, diperintahkan dalam syariat atau tidak? Diperintahkan. Ini intinya sebenarnya. Kemudian kata beliau, wa yusammal mandubu, faidah saja ini. Beliau hanya ingin menyebutkan penamaan yang lain untuk perkara-perkara mandub. Kata beliau, wa yusammal mandubu, yang namanya perkara mandub terkadang juga dinamakan sunnah, wa mustahabbah, wa tatawwu'an, wa nafla. Sebagian ulama ada yang juga mengatakannya sebagai fadilah. Sama, ini hanya penamaan saja. Wa hadza ala ra'il jumhur. Ini penamaan ini di atas pendapat jumhur. Khilafan lil Hanafiyah, berbeda dengan orang-orang Hanafiyah. Alladzina ja'alul manduba muradifan lin nafl. Kenapa? Karena orang-orang Hanafiyah mereka membagi perkara sunnah itu menjadi dua. Ada namanya mandub, ada namanya apa? Nafl. Dan mereka menjadikan keduanya ini atau setiap dari keduanya muradif. Apa kalau muradif? Sinonimnya. Ya, sinonimnya. Wala karahata indahum fi tarkih. Maka di sisi mereka tidak ada karahah, larangan untuk meninggalkannya. Wa farraqu baina sunnati wan nafl. Dan mereka juga membedakan antara yang namanya sunnah dan nafil, nafilah. Faja'aluha ala au a'la minhu rutbatan. Dari sisi mana dia bedakan? Mereka menjadikannya kembali ke mana? As-sunnah a'la minhu, lebih tinggi darinya. Kembali ke mana? An-nafl. Jadi di sisi orang-orang Hanafiyah, sunnah itu berada di atas nafilah. Berbeda dengan apa? Jumhur usuliyin yang mengatakan bahwa sunnah itu sama saja dengan nafilah. Faja'aluha ala a'la minhu rutbatan fa in kanat
Maka apabila kembali kemana kanan? Oi, sunnah muakkidah fatarkuha makruhun tahriman, atau muakkadah ya. Kalau memang amalan sunnah itu muakkadah, ditekankan untuk dilakukan, fatarkuha makruhun tahriman, maka ya meninggalkannya itu makruh. Makruh yang dimaksudkan apa? Karahatut tahrim, haram untuk dilakukan. Wa in kanat ghaira muakkadatin fatanziha. Adapun kalau sunnahnya tidak ditekankan, karena sunnah kan ada dua, ada sunnah muakkadah dengan ghair muakkadah. Nah, kalau menurut Hanafiyah, kalau sunnah muakkadah ditinggalkan itu haram, makruh, tapi makruhnya apa? Makruh tahrim, dilarang. Tapi kalau sunnahnya ghair muakkadah, tidak ada tekanan di dalamnya, maka meninggalkannya tanziha, hanya sekedar makruh yang tanzih. Ini makruh tanzih yang masyhur di sisi jumhur usuliyin. Makruh. Ya, ma talaba syari'u tarkahu talaban ghaira jazim. Paham ini? Lawannya sunnah. Tapi kalau orang Hanafiyah, dia bagi dua itu. Dia bagi dua makruh, sebagaimana dia bagi dua sunnah. Karena dia katakan sunnah itu ada dua. Ada sunnah, ada nafil. Maka lawan dari sunnah di sisi mereka juga dibagi dua. Ada karoha tahrim, ada karoha tanzih. Baik. Tapi kata para ulama, tafsil ini, ya, perincian ini itu tidak ada dalilnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah.